Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur atas rahmat serta hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, ya. Kekuatan yakni kesehatan pula, baik sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul, bertemu kembali untuk melaksanakan belajar mengajar dalam pelajaran akidah akhlak. Pada kesempatan siang hari ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu Dimas Khairul Damusti, Hadir. Muhammad Al-Haidar, Hadir, Pak. Salamah Indah, Hadir. Putri Eka, Hadir. Nur Amelia. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang paham aliran Qadariyah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kita ketahui yang pertama yakni aliran Qadariyah. Dalam pengertian Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu Qadara, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi, suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Aliran Qadariyah juga berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkan atas kehendaknya diri sendiri. Artinya, dalam paham aliran Qadariyah ini, segala sesuatu perbuatannya ya itu atas dasar kehendaknya. Ini adalah salah satu aliran yang ekstrim ya. Bahaya bila mana ada salah satu atau saudara ataupun keluarga kita ya kalau memiliki paham seperti Qadariyah, maka perlu kita berikan satu pemahaman supaya tidak terjerumus lebih dalam. Itu bila mana ada ya, jangan sampai baik dari saudara ataupun kawan kita ya memiliki paham seperti ini. Tugas kita berupaya untuk mengingatkan dan mengajak untuk kembali ke jalan yang benar. Sebelumnya ada yang mengetahui dari contoh khususnya aliran Qadariyah, ada yang mengetahui contohnya? Nah, ini dalam sejarah Islam juga ada, Pak, yaitu tentang kesombongan Qarun itu, Pak. Iya, betul. Itu kan dia beranggapan bahwasanya seluruh hartanya itu didapat atas usahanya sendiri, tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Ya, artinya itu salah satu contoh seperti paham Qadariyah ya, bahwasanya Qarun ya itu mengakui bahwasanya segala usahanya adalah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada unsur segala sesuatunya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada lagi contoh dari ini anak-anak sekalian. Atau cukup kita lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya? Lanjut, Pak. Nah, mungkin sudah paham semua ya, karena paham Qadariyah ini adalah paham yang sangat ekstrim. Segala sesuatunya yang dikehendakinya itu berasal atas dirinya sendiri, tanpa
mengingat segala sesuatunya itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang kita lanjut kepada paham Mu'tazilah. Ya. Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu paham Mu'tazilah? Oh, Dimas lagi. Nggak bosen ya? Nggak apa-apa. Nah, belajar Pak. Ya. Jadi paham Mu'tazilah ini paham yang memberikan porsi besar pada akal. Jadi jikalau ada firman Allah Subhanahu wa taala yang bertentangan dengan akalnya, artinya tidak masuk akal, itu tidak mereka terima, Pak. Jadi selama firman Allah Subhanahu wa taala itu atau kejadian yang berkaitan dengan Islam itu sendiri tidak masuk akal, itu tidak diterima oleh akal mereka, oleh paham-paham mereka gitu, Pak. Ya, artinya dia lebih mengedepankan kepada akal ataupun rasionalnya ya. Ini salah satu bentuk pahamnya ekstrim juga. Bahwasannya ya di dalam Al-Qur'an itu memang ya ada sedikit pemahaman yang memang tidak dapat ataupun tidak mampu kita pahami menggunakan akal pikir kita. Akan tetapi bukan berarti kita tidak meyakini bahwasannya Al-Qur'an itu benar atas firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ya, khususnya kita yang memiliki paham baik itu dalam bentuk akal ya, itu bila mana ada satu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di Al-Qur'an yang tidak sampai pada pemahaman di akal pikir kita, itu jangan sampai kita tolak. Karena itu salah satu bentuk di mana kita ya meyakini bahwasanya Allah itu ada. Seperti pembahasan kita pada tempo hari ya. Nah, ada yang bisa mencontohkan sebelum Bapak jelaskan contoh dari paham Mu'tazilah itu sendiri? Gimana? Belum tahu, Pak. Belum tahu ya. Apa tahu ya? Mohon bimbingannya, Pak. Tidak apa. Tidak apa. Memang kalau belajar itu kita harus perlu yang namanya sedikit gitu ya, bercanda supaya tidak terbawa ya. Tidak apa, yang ketawa aja. Bapak. Gak apa-apa. Wah, ini hujan ya. Ya, tidak masalah ya. Ini Bapak jelaskan kembali ya. Ya sudah, kita masuk lagi kepada pembahasan aliran Mu'tazilah ya. Dari aliran Mu'tazilah ini, khususnya yang melatar belakangi aliran Mu'tazilah ini muncul ya sebagai respon persoalan teologis yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah akibat adanya peristiwa tahkim ya. Golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij ya, dan Murji'ah, sehingga ya Murji'ah ya dan Khawarij ini karena memiliki satu perbedaan pendapat ya, ini menjadikan satu perpecahan baik tentang pemberian status kafir kepada yang berbuat dosa besar. Kemudian pada mulanya nama itu dipegang oleh orang dari luar Mu'tazilah karena berdirinya agak, maaf ini ya, Bapak agak kurang kuat suaranya karena kurang didengar juga karena hujan, jadi masalah ya. Kita sama-sama aja ya. Ntar kalau ada yang kurang jelas ditanyakan saja. Siap, Pak. Ya. Terus. Ya, ini salah satu contoh dari paham Mu'tazilah itu sendiri ya, seperti yang diucapkan ataupun yang disampaikan oleh saudara Dimas, bahwasanya apa yang tidak mampu dipahami oleh akal pikir ya, maka paham Mu'tazilah ini tidak menerima ya. Maka itu perlu hati-hati
khususnya bila mana ada salah satu keluarga ataupun saudara kita yang memiliki paham seperti ini, perlu kita tegur dan juga perlu kita beri nasihat bahwasannya segala sesuatunya itu bila mana tidak bisa kita capai dengan akal pikiran, ya, itu harus melalui hati, ya, harus sampai kepada hati, ya, supaya kita tidak menjadikan satu perpecahan baik akal pikir kita maupun pada keyakinan kita, ya. Sampai di sini paham? Paham. Paham, Nay. Bahas apa itu? Baik, ada yang ditanyakan dari paham tadi Jabariyah dan Mu'tazilah sebelumnya, ada yang paham, ada yang maksudnya Qadariyah dan Mu'tazilah. Sebelumnya kita lanjut, ini ada yang kurang paham? Sudah Pak. Sangat paham ya. Baik, kalau begitu kita masuk kepada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, atau Sunni, ya, berarti penganut atau pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan Jamaah berarti sahabat Nabi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengandung arti penganut sunnah, itikat Nabi dan para sahabat. Ini salah satunya yaitu aliran Asy'ariyah yang mengikut kepada aliran sunnah wal jamaah, ya. Nah, yang memiliki satu pemahaman yang sama seperti aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah aliran Asy'ariyah. Ini yang baik ataupun yang diperbolehkan, khususnya di zaman saat ini. Ini bila mana memiliki paham, ya, yang seperti Asy'ariyah di zaman terdahulu itu baik, yang memang khususnya kita di zaman saat ini memang harus mengikut kepada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, kata Nabi Muhammad, tidaklah termasuk golonganku. Maka perlu kita khususnya umat dari Nabi Muhammad SAW ini mengerti atas segala sunnah-sunnahnya ataupun perbuatan-perbuatan yang harus ditekankan pada kehidupan sehari-hari kita, ya. Iya Pak. Ada yang ditanyakan? Kenapa? Alhamdulillah, ya. Pak, Ya, jadi pemahaman yang paling bagus itu berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak, ya? ya betul itu. Betul sekali. Karena sesuai dengan sunnah Nabi itu kan, Pak, ya? Ya betul. Ya, itu adalah salah satu pemahaman yang baik, ya, yang benar, khususnya pada zaman terdahulu, ya. Ya, itu karena banyak di zaman terdahulu itu khususnya perpecahan, baik para pemahaman yang kurang benar, itu menjadikan kita khususnya sekarang ini sebagai pembelajaran bahwasanya itu adalah paham yang tidak benar. Oleh sebab itu sekarang kita khususnya yang sudah mempelajari ini dititik beratkan kepada kita untuk memahami dan mengaplikasikan bahwasanya ini loh paham yang benar, ya, yang mengikut ataupun mengarah kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Baik, karena sudah paham semua ya, Bapak akan memberikan tugas. Oke Pak. Senang sekali tugas, ya. Ini salah satu bentuk antusias murid yang memang bersemangat dalam belajar, ya. Bapak akan memberikan soal, ya, khususnya di buku cetak, ya. Dibuka bukunya halaman 80. Oke Pak. Di situ ada uji kompetensi, ya. Kemudian esai. Jangan lupa dikerjakan, ya, Iya Pak. supaya menambah wawasan dan pengetahuan kita sampai di mana, ya, pemahaman kita. Dan jangan lupa, ya, itu dikumpul pada pertemuan yang akan datang, khususnya yang minggu depan.
ya. Itu mudah-mudahan dikerjakan dengan sendiri ya, tanpa bantuan orang lain. Kerjakan saja. Gimana? Buku boleh Kak? Jangan, kita harus menggunakan buku ya, karena bahaya di internet itu ya, takutnya ada iklan-iklan yang tidak benar, Masya salah Allah. mencet. Oh. Itu salah satu. Betul Pak. Harus dikerjakan sendiri Pak ya. Ya. Karena Benar. Indonesia itu bersatu bukan berdua. Iya betul kan, karena di dalam hadis pun dijelaskan bahwasanya anikau sunati paman rogi ba'an sunati falisan ini. Nikah itu termasuk sunahku. Barang siapa yang tidak melaksanakan sunahku tidaklah termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Maka perlu gitu ya, karena itu adalah salah satu sifat jais ya, yang tidak bisa kita tinggalkan, memang harus kita laksanakan ya. Baik, sekian ya pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadikan satu pemahaman dan menjadikan kita satu berkah, dan kita menyampaikan kembali pemahaman kita ini kepada khususnya saudara ataupun keluarga kita yang belum paham ya. Baik, Anjatalah Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.